atau salah satu game e-sport yang saat ini digandrungi anak-anak. Dan juga pemerintah kota Surabaya bersiap untuk memasuki era baru pendidikan dengan menjadikan e-sports Mobile Legends masuk ke dalam ekstrakurikuler resmi mulai tahun ajaran 2025-2026. Ini 3 alasan mengapa kita harus menolak kebijakan game online menjadi ekstrakurikuler di sekolah. Alasan nomor 3 sangat berbahaya, jadi jangan di-skip, tonton sampai habis, karena ini penting sekali untuk pendidikan Indonesia. Teman-teman, beberapa tahun terakhir, banyak sekolah yang telah menjadikan game online sebagai ekstrakurikuler mereka. Mungkin pemangku kebijakan punya alasan tersendiri. Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dan mungkin saja kalian yang menonton juga setuju game online jadi ekskul. Tapi kalau boleh saya berpendapat, menurut saya game online masuk ke ekskul itu bukan langkah yang tepat dan progresif, tapi itu justru kesalahan besar. Lah, bukannya bagus? Kan anak-anak bisa berkembang di industri e-sport. Tunggu dulu, di balik ide yang terkesan kreatif dan modern itu, ada bahaya yang siap menerkam masa depan pendidikan Indonesia. Ya, memang e-sport itu diakui sebagai olahraga internasional. Tapi menjadikan game online itu ke dalam kegiatan sekolah, itu sama saja dengan membuka pintu gerbang selebar-lebarnya bagi korporasi game untuk mengkomersialisasi pendidikan. Game online itu alat bisnis, bukan pendidikan. Bedakan e-sport dengan olahraga-olahraga konvensional lainnya. Kita bicara misalnya seperti sepak bola, basket, bulu tangkis misalnya. Olahraga yang saya sebutkan tadi itu tidak dimiliki oleh satu perusahaan. Tapi game online, semuanya dikuasai oleh korporasi. Korporat itu punya hak penuh dan hak veto atas game itu. Artinya, ketika sekolah memasukkan game online sebagai ekstrakurikuler mereka, secara tidak langsung mereka menjadi perpanjangan tangan marketing perusahaan game. Pelajar kita tidak diajari sportivitas dari game, tapi malah dicekoki mekanisme bisnis atau bahkan kecanduan dengan mikrotransaksi, seperti membeli karakter, membeli skin, membeli yang lain-lain. Itu berbahaya sekali. Ekskul itu harusnya membangun skill yang nyata. Game online skill nyatanya apa? Ekstrakurikuler harusnya mengasah keterampilan hidup kawan-kawan, kerja tim, kepemimpinan, atau kreativitas. Main game online, skill utamanya itu cuma refleks jari dan hafal bagaimana game itu berjalan. Nih maaf ya, kalau mau maju seharusnya kita jadikan ekskul itu seperti pembuatan robot, ekskul pembuatan coding, atau bahkan pramuka yang lebih survival. Banyak kasus, atlet e-sport profesional pun sering mengalami masalah kesehatan. Matanya minus, tidurnya susah, belajarnya susah, konsentrasi mudah buyar. Apakah kita mau normalisasi gaya hidup yang seperti itu kita masukkan ke sekolah? No, jangan biarkan itu terjadi. Ini yang paling penting. Pendidikan itu bukan tempat promosi korporasi. Bayangkan aja, jika nanti katakanlah ekskul Mobile Legends buat kegiatan, lalu perusahaan game online itu menjadi sponsorship. Tapi syaratnya, siswa wajib main game itu, siswa wajib download game itu. Itu bukan ekskul, itu program loyalitas korporat. Pendidikan itu harusnya netral, bukan jadi medan perang brand game. Ini saya cerita ya,
Cina itu rumahnya Mobile Legend. Cina itu raksasanya game online. Justru Cina menjadi pelopor aturan pembatasan game untuk anak-anak sekolah. Sementara di Indonesia apa? Game online malah dimasukkan jadi ekstrakurikuler. Apa sih? Ini saya kasih tahu ya. Sejak 2021, Cina itu bahkan memberlakukan aturan anak sekolah di bawah 18 tahun hanya boleh main game online itu 3 jam satu minggu. Itu pun hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Di Cina harus ada sistem yang mendeteksi wajah supaya bisa mendeteksi usia yang main game. Setiap orang hanya boleh punya 1 akun di game. Sekolah bahkan dilarang memasukkan game online sebagai kurikulum. Cina membatasi game karena mereka tahu apa resikonya. Nah, jika Cina saja yang e-sportnya itu sudah maju, tetap melindungi pelajar mereka secara maksimal dari efek-efek game online, kenapa Indonesia malah membukakan pintu lebar-lebar? Oke, saya menerima alasan bahwa itu adalah e-sport, itu diakui oleh lembaga-lembaga dunia. Oke, saya akui itu. Tapi saran saya, jika pemerintah mau serius dengan e-sport, bangun itu akademi-akademi khusus di luar sekolah. Jangan jadikan ruang pendidikan sebagai kaki tangan industri game. Kita butuh ekskul ya, tapi ekskul yang memerdekakan pikiran, bukan mengikat pelajar kita pada algoritma dan profit korporasi. Jika kalian setuju, bagikan video ini ke siapapun. Kita jaga pendidikan Indonesia. Thank you all for watching.